A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila warzuqna ijtinabah. Ya haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqu zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insya Allah kita akan sama-sama coba ya mendalami tips-tips dan kiat-kiat ya membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini ya, saya akan mengangkat satu tema tentang memilih tempat tinggal. Nah, ini juga bagian dari pilar kebahagiaan atau keharmonisan rumah tangga. Bahkan di dalam Al-Quran ya, di dalam sejarah ya, peradaban manusia begitu ya, termasuk peradaban yang awal begitu ya, berarti ini kan penting gitu kan, yaitu pada pada masa kehidupan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, kita tahu ya, kesempatan kedua ya yang Allah berikan kepada manusia ini kan setelah masa Nabi Allah Nuh, karena pada masa Nabi Allah itu terjadi banjir ya. Banjir besar sehingga memusnahkan semua manusia yang kafir kepada Allah dan menyisakan orang beriman. Nah itu ya. Makanya perdebatan ini banjirnya global apa lokal gitu kan. Pokoknya asal ada orang kafir kena banjir, nah itu aja prinsipnya. Mati ya ditelan banjir. Sehingga tersisa hanyalah orang beriman. Nah ketika banjir surut dan manusia akan memulai kehidupan yang baru begitu ya, maka Nabi Allah Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan satu doa. Apa doanya? Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ya, surah yang ke-23 ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah atau dan katakanlah wahai Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, ya turunkanlah aku munzalan mubarakan, pada tempat turun yang engkau berkahi. Nah, munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Nah, jadi ini penting ya bagi kita ketika akan memutuskan ya, ini keluarga kita mau tinggal di mana ya. Kalau rumah ya mau beli rumah di mana, kalau apartemen ya apartemennya di mana ya, kalau kos-kosan ngekosnya di mana ya, kalau rumah petak kontrakan di mana ya. Jadi penting untuk kemudian ya, bagi kita memastikan tempat tinggal kita. Ya, tentu orientasi ya tempat tinggal untuk keluarga kita adalah tempat yang memberikan keberkahan bagi kita. Nah karena itu sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, dalam hal ini ya para suami harus paham tentang persoalan memilih tempat tinggal ini. Nah, ingat yang akan tinggal di satu lokasi itu bukan hanya kita ya, tapi juga ada anak, ada istri ya, pasangan kita ya, istri gitu, kemudian ada anak. Nah ini psikologinya beda-beda ya, psikologi suami, psikologi istri, psikologi anak itu beda. Nah, makanya kemudian suami harus bijak
ya, di dalam memilih tempat tinggal yang akan ditempati oleh dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Karena kalau kemudian salah memilih tempat tinggal atau langkah yang dilakukan tidak tepat, ya, maka yang muncul nanti akan ada gonjang-ganjing konflik kekisruhan di dalam rumah tangga. Ya. Dan itu bukan omong kosong ya, berapa banyak ya dalam kisah-kisah dalam kehidupan kita, ya suami istri kemudian pecah ya, pecah kongsi ya, bercerai gara-gara itu tadi ya. Lingkungan yang mereka tinggali ternyata ya itu tadi ya, bikin anaknya jadi terjerumus narkoba ya, atau kemudian bikin suami atau istrinya jadi kemudian terjerumus ke dalam perselingkuhan gitu kan banyak ceritanya gitu ya. Kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan sehingga kemudian ya kehidupan rumah tangga jadi gelisah ya, karena maksiat itu kan hawanya panas gitu ya. Hawanya itu menggelisahkan ya, sehingga rumah tangganya sering gelisah, ujung-ujungnya kemudian cerai. Dulu tinggal di desa tentram adem ayem, hijrah ke kota. Kehidupan kota ternyata keras ya, pada akhirnya kemudian ya itu tadi ya, pecah rumah tangga. Nah itu banyak kasus seperti itu. Makanya kemudian nggak sedikit ya para selebritis atau orang-orang terkenal yang kemudian memilih tinggal di desa ya, setelah sekian lama berjibaku di kota gitu ya. Alasannya kadang-kadang logis ya, itu tadi alasannya masalah rumah tangga ya, punya anak, punya istri. Ada seorang pejabat ya, saya pernah cerita dengan istri, saya tanya dengan istrinya ya, kenapa memilih tinggal di Depok ya daripada di Jakarta. Ya alasannya beliau itu, saya mempertimbangkan keselamatan pergaulan anak-anak saya. Padahal kalau bicara fasilitas beliau layak tinggal di Jakarta. Jabatan suaminya tinggi. Tapi beliau memilih tinggal di Depok. Alasannya itu ya, pergaulan di Jakarta anak-anak terutama ya mengkhawatirkan ya, sehingga beliau pilih mendingan di Depok aja, lingkungannya masih bagus gitu. Nah, ini juga bagian dari itu tadi upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, salah satunya itu tadi persoalan memilih tempat tinggal. Nah sebelum kita berbicara bagaimana ya memilih tempat tinggal, ya harus dipahami dulu ya pentingnya tempat tinggal ya. Pentingnya kita memahami, memilah dan memilih tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu ya akan sangat berpengaruh di dalam pergaulan. Nah, pergaulan kita sebagai warga masyarakat. Bagian dari masyarakat di mana kita berada. Ya, makanya kemudian di dalam itu tadi ya Al-Quran itu sendiri ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam diminta berdoa kepada Allah agar diberikan tempat tinggal yang mendatangkan keberkahan. Ya, kita juga gitu harusnya ya. Ya, sebelum memutuskan ini itu mau tinggal di mana, berdoa dulu kepada Allah. Nah, baru nanti kemudian jalani prosesnya. Maka insya Allah kalau sudah diawali dengan doa tadi akan Allah bimbing kita mendapatkan tempat yang menjaga kemaslahatan, terjaga kemaslahatan kita. Nah, kenapa memilih tempat tinggal ini penting? Ya. Karena itu tadi ya, ketika kita berada di lingkungan orang yang baik, ya kalau dulu sahabat selalu dekat-dekat dengan Rasulullah. Ya. Banyak sahabat yang tadinya tinggal jauh ya di luar Madinah, hijrah ke Madinah, tinggal di Masjid Nabawi. Ya, ada Ashabus Suffah ya. Sahabat-sahabat yang memang tinggalnya di masjid karena nggak punya rumah di Madinah, nggak punya pekerjaan tetap juga, jadi miskin lah gitu. Mereka tinggal di masjid gitu. Itu lebih mereka senangi daripada tinggal di kampung halamannya sendiri gitu kan. Ya, karena memang pada dasarnya ketika kita berada di lingkungan yang baik ya, ketemu dengan orang yang baik ya, di tempat ini enak, ada ustadznya, ada kiainya gitu kan, ada habibnya gitu ya. Nah, sebutlah ya. Terserah kita.
pokoknya ada orang yang kita anggap saleh begitu. Nah, ini akan menjaga kemaslahatan dan ketentraman kita. Ada apa-apa ya kita ke sana. Ya, ada teman untuk mengadu persoalan, cari solusi. Ya. Dan insya Allah kalau kita ya itu jadi pertimbangan kita, Allah akan jaga iman kita gitu kan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-101 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya. Bagaimana mungkin ya itu artinya tidak mungkin lah ya. Kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Jadi kalau kita pilih tempat tinggal dengan pertimbangan itu tadi, di sini ada orang solehnya, ya ada majelis taklimnya, ada pengajiannya, ada kajian rutinnya, nah, itu jadi pertimbangan. Maka insya Allah ya, akidah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di satu sisi juga Allah sudah mengatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian tetap bersama-sama dengan orang yang memegang prinsip kebenaran. Nah, ya kita jangan jauh-jauh. Ya, patokannya begitu ya. Dalam satu hadis yang Rasulullah mengatakan ya masalul jalisis salih wal jalisis sau ya kama sali sahibil misk ya. Wakiril hadad ya. Jadi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi ya, dan juga orang yang berteman dengan pandai besi ya. Orang kalau berteman dengan kata Rasulullah, kalau berteman dengan penjual minyak wangi, dia bisa beli. Kalaupun dia nggak bisa beli, dia bisa kalau dia bisa mendapatkan minyak wangi itu dikasih. Kalaupun nggak dikasih, dia bisa beli. Kalaupun dia nggak bisa beli juga, minimal dia kebagian baunya. La ya'damuka min sahibil misk ya, imma tastarih ya, au tajidurih ya. Ya kan begitu kata Rasulullah. Minimal baunya itu kita ciumlah bau wanginya. Nah, sementara kalau berteman dengan pandai besi, ya, ada kemungkinan badan kita terbakar atau baju kita terbakar ya. Atau paling nggak apa ya kita nyium bau api aja, ya, bau asap aja gitu kan, nggak enak. Gitu ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan lingkungan tempat kita tinggal karena itu nanti arahnya adalah dengan siapa kita akan bergaul. Nah, dengan siapa kita akan berkumpul dan bercengkrama. Kalaulah yang kita temani, yang kita kumpul, lingkungan yang kita ada lingkungan yang itu tadi ya, lingkungan yang tidak baik, ya, ahli maksiat, maka khawatirlah kita, jangankan anak-anak kita juga akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Banyak ceritanya, saya pernah dengar juga ada teman cerita. Ya, punya keponakan lulusan pesantren lalu kemudian ya, dimasukkan ke dalam satu institusi gitu kan kerja itu istilahnya. Alhamdulillah diterima, tapi ternyata di tempat kerjanya itu rata-rata ya pada suka main judi online. Akhirnya terjerumus ya, senang kecanduan judi online. Gaji nggak pernah jelas, rumah tangga berantakan. Akhirnya disuruh keluar ya. Akhirnya keluar dari institusi itu. Nah, tapi kecanduannya udah nggak bisa dihilangin. Nah, itu sampai begitu tuh. Nah, orang dari pesantren aja bisa berubah gitu kan. Nah, jadi ini yang kita perhatikan. Itu prinsipnya ya kenapa penting ya atau urgensi dari memilih tempat tinggal. Nah kemudian bagaimana langkah-langkahnya ya ketika kita sebagai seorang suami ya menyadari oh ternyata memang penting ya untuk memastikan di mana kita akan tinggal. Yang pertama adalah tentu ya suami ya menyadari bahwa rumah ya atau tempat tinggal termasuk ke dalam nafkah wajib yang harus ditunaikan. Yang kadang-kadang ada suami-suami yang nggak nyadar juga gitu ya bahwa dia harus menyediakan tempat tinggal. Ya, dia numpang aja sama orang tua. Kalau sudah berkeluarga, udah harus kepikiran saya nggak mungkin tinggal lagi sama orang tua. Saya punya anak, saya punya istri, punya anak,
mungkin nanti akan ada mertua yang mau numpang, nggak mungkin ya. Kemudian kita tarik semua tinggal di rumah orang tua kita, walaupun orang tua kita mampu. Gitu ya. Tapi prinsipnya suami harus sadar bahwa dia berkewajiban menyediakan tempat tinggal. Ya, tempat yang kira-kira membuat pasangan kita, ya, istri kita, ya anak-anak kita, ya atau juga mungkin orang tua atau mertua kita menjadi nyaman, ya, aman, begitu jauh dari konflik, ya, bisa fokus ngurusin anak, ya, melahirkan generasi yang saleh yang akan berbakti kepada Allah tanpa dipusingkan oleh tempat tinggal. Kalau gabung juga sama orang tua, ya nanti istri kita itu kan nggak leluasa dia, ya. Dia kan senang beres-beres, senang menghias rumahnya bukan rumah dia, rumah orang tua. Itu orang tuanya juga nggak suka, kadang-kadang nggak sepaham ya. Warna ya, menantunya maunya warna merah, mertuanya nggak suka sih, mertua warna hijau, berantem ya. Ini nggak leluasa, ini suami harus mikir gitu ya. Oh, istri kita juga pengen punya rumah sendiri, ya kalau rumah ngontrak ya, nggak mungkin rumah kontrakan dibagus-bagusin, ya ujung-ujungnya ditinggalin kan begitu ya. Kalau ujung-ujungnya dibeli nggak apa-apa, ini karena ujung-ujungnya ditinggalin kan nggak logis juga kalau kemudian dirapihkan, dibagusin. Ya. Nah, ini suami harus paham. Kalaupun sekarang belum terpenuhi, sudah terpenuhi ya ada target lah gitu ya. Ya sekarang bolehlah ya mungkin tinggal setahun tinggal sama orang tua dulu, ya, lalu kemudian nanti tahun depan sudah mulai ngontrak. Ya. 5 tahun kemudian udah kebayang mau beli rumah sendiri. Syukur-syukur sebelum nikah punya uang untuk kemudian beli rumah, atau sudah punya rumah ketika punya istri, punya anak, sudah ada tempat tinggal. Tunjukkan kepada calon istri, inilah rumah tempat kita nanti. Itu ya. Jadi suami harus paham itu. Yang kedua, ya, membangun komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga, terutama istri, agar memahami kondisi sekarang. Kalau memang sekarang kondisinya tempat tinggalnya harus gabung dulu sama mertua, ya, harus atau ngontrak dulu, ya, atau nyewa dulu, ya, maka komunikasi, ya, sampaikan, ya, apa yang ada dalam pikiran kita, ya, ya terus terang, Adinda sebetulnya bukan Kakanda nggak pengen ya Adinda tinggal di rumah yang besar, mewah, ya bagus, tapi sekarang ini finansial Kakanda masih pas-pasan. Insya Allah ini Kakanda lagi nabung, ayo sama-sama mudah-mudahan nanti 2-3 tahun, 4 tahun yang akan datang kita sudah punya rumah sendiri ya. Itu bisa punya rumah yang luas, halaman luas, buatlah itu. Jadi istri juga paham bahwa suaminya memang memahami ya apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya dalam urusan tempat tinggal. Jadi dia semangat ngadepin hidup, ya. Tapi kalau nggak begitu dia udah nggak tahu sampai kapan nih tinggal sama mertua, nggak tahu sampai kapan tinggal di rumah petak, kemana tetangganya suka dangdutan, kayak orang konser ya, sampai malam kita mau tidur susah. Pernah itu ya, saya juga ngerasain ya, nyewa di satu tempat, ternyata yang di depan rumah itu memang punya bisnis bisnis itu tadi, bisnis hiburan ya, bisnisnya itu ya itu dia biduan ya, jadi dia suka ngadenda dia diundang untuk hajat dia mau orang hajatan ya, punya organ tunggal gitu kan, dangdut lah, latihan tiap hari itu ya, betul, apalagi kalau mau ada hajatan ya, mau ada acara itu latihan terus 3-4 hari ya. Kita punya bayi susah tidur siang udah genjerang-genjreng mau ngelarang kita pendatang. Nah, ini kita kasih tahu ke pasangan kita, ya ini kondisi insya Allah, atau kita pindah aja deh cari yang bagus gitu. Nah, itu niat itu sudah harus ada. Bahwa kita tidak melalaikan kewajiban yang diamanahkan kepada kita, tapi sedang berjuang memenuhi kewajiban itu. Nah, kemudian kalaupun ya kita belum bisa maksimal memenuhi ya kewajiban untuk memilah dan memberikan tempat tinggal yang layak ya bagi pasangan kita, maka kita harus support ya istri kita supaya bisa menjalani kondisi yang memang belum ideal. Ya udahlah tinggal di tempat mertua misalnya ya, kemudian atau di kontrakan atau di rumah petak begitu. Kemudian suami ya, kurang ngajak istri healing gitu ya, kurang ngajak istri makan di luar ya.
asli nggak kemana-mana di rumah. Akhir pekan nggak kemana-mana, nggak liburan. Nah ini bete nanti itu. Jadi supportnya itu tadi ya, kita tahu ya dia dalam sepekan 5 hari ngadepin mertua, ya, ngadepin tetangga yang rese gitu. Nauzubillah jangan sampai ya. Udah Sabtu Ahad bawa kemana ya, jadi biar dia refresh ya, nggak dihadapin lagi sama lingkungan rumah yang tidak nyaman. Nah, itu bentuk bagian dari support system kita tuh ya. Sistem support yang kita berikan kepada pasangan terutama istri agar dia tetap bisa bertahan ya, survive, bersabar bersama kita, tinggal di tempat yang belum nyaman sampai nanti kita dapat tempat tinggal yang nyaman. Ya, jangan kemudian acuh ya. Istri kita itu manusia bukan robot ya, hatinya terbuat dari bahan organik. Ya, bukan terbuat dari mesin, dari batu gitu ya. Nah, ya harus paham lah ya. Atau hibur dengan apa? Dengan jajanan, makanan, apa yang dia minta misalnya, punya alat ini, perhiasan, kasih lah walaupun kita masih ngontrak nggak apa-apa. Ngontrak rumah ngontrak nggak apa-apa ya, tapi beliin kendaraan dong. Nah, udah beliin mobil gitu kan. Nah, itulah ya contoh ya. Dan yang terakhir ya, ketika kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa kemudian memilih atau membeli atau menyediakan tempat tinggal sendiri gitu ya. Alhamdulillah udah punya kekumpul duit cukup gitu kan, bisa beli rumah. Atau bisa milih nih mau tinggal di mana, maka kunci utamanya adalah kenyamanan dan keamanan. Nah, makanya ada prinsip ya di dalam pepatah Arab, al-jar qabla dar. Nah, lihat dulu tetangga baru kita pilih rumah. Lihat dulu lingkungannya, ini mendukung kenyamanan dan keamanan enggak? Kalau rasanya tidak, jangan beli di situ. Kasihan nanti istri dan anak kita harus nanggung ya, punya tetangga yang rese, ya, punya lingkungan ya yang merusak gitu. Nah, itu harus dipastikan. Ya, lihat, tanya-tanya dulu, coba bergaul dulu ya, dengan masyarakat di situ ya. Ini perumahannya baru nih BKJ klaster, kalau baru sih alhamdulillah insyaallah ya bisa saling menyesuaikan. Karena kan banyak ya klaster-klaster rumah isinya 10 ya, atau kadang-kadang cuma 5 rumah. Biasanya kalau sama-sama baru, sama-sama tahu diri tuh, sama-sama saling menyesuaikan. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada ya sekian orang ya, ada orang lama lah gitu, kemudian masuk kita orang baru, ini kadang-kadang kita harus paham ya bagaimana pola lingkungan pergaulan mereka di situ, bagaimana cara mereka bertetangga ya. Ya, banyak baiknya apa banyak jeleknya ya. Kalau sudah dapat informasi ya, baru kemudian kita putuskan ya mau di situ atau di mana. Karena kalau misalnya faktor kenyamanan ya dan keamanan tidak bisa kita pastikan ya, kasihan ya. Itu tadi ya menghadapi istri kita. Karena kita mungkin kerja ya, suami kerja tuh, yang ngadepin tetangga kan istri kita, anak kita. Main sama anak tetangga dimusuhin ya, kadang-kadang nauzubillah ya, ada yang ya, dihabisi ya, bahkan diperkosa ya oleh tetangga. Pelaku kejahatan itu ya orang-orang sekitar rumah itu dekat. Kita juga harus petakan ya, ini anak kita main ke rumah siapa? Oh, ke rumah si Anu itu ada siapa di dalam rumahnya? Oh, ada pamannya nganggur. Wah, ini bahaya itu ya. Anak kita anak perempuan gitu kan, paman itu laki-laki gitu kan, pengangguran. Kadang-kadang kita lihat kayak orang obat, ini bahaya anak kita. Warning, jangan main ke sana. Ya itu kalau mau anak tetangga kita suruh main ke rumah kita. Jangan sampai nanti dapat kabar ya tahu-tahu anak kita sudah jadi mayat, nauzubillah ya. Itu banyak kasusnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Sedih kan. Kalau udah kejadian begitu, ya nyesel tinggal di sini. Nah, ini suami juga ya, mikirnya jangan sampai kejadian baru kemudian menyesal. Lebih baik sebelum kejadian dipikirkan, ya, dikalkulasikan, ditimbang-timbang.
Ya, dan yang paling penting itu tadi ya, berdoalah kepada Allah dulu ya, sebelum memutuskan beli rumah berdoa dengan istri. Mah, ini kita lagi nyari rumah ya. Nah, ini ayah sudah punya nih uang 500 juta misalnya. Tinggal di mana kita? Nah, dahulukan dulu munajat kepada Allah. Suami istri bangun malam sholat tahajud ya. Kemudian berjamaah lah, istrinya dibangunin, ayo Adinda sholat tahajud ya, besok kan kita mau nyari rumah, malam ini kita berdoa kepada Allah. Ajak istri, ajak anak kalau perlu, ya bangunkan anak-anak, yuk ya, kita mau cari rumah yang baru nanti ya, ayo kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita tempat yang berkah. Baca doa itu ya, surah Nuh, surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun ya, ayat yang ke-29 ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya Allah. Ya, tempatkanlah kami di tempat yang Kau berkahi, karena sungguh yang Kau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Mau diaminkan sama istri, diaminkan sama anak. Bismillah, besok cari. Keliling-keliling gitu ya. Maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang diberkahi ya, tempat yang dalam artian kenyamanan dan keamanannya terjaga insyaallah. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin babi tutur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.